garis besar nih, pekerjaan sebagai pramugari ini apa aja ya? Mungkin kalau yang orang lihat itu dari luarnya aja ya, maksudnya kayak mungkin mereka melihatnya kayak jalan-jalan yang cantik-cantik aja, yang bagus-bagus aja. Cuman sebenarnya pekerjaan utama kita dari sisi safety, security, dan service. Halo Sobat Gibah, giliran Bahagia! Halo Sobat Gibah Vibes, jumpa lagi dengan saya Jessica Dan aku Amel. dalam acara Chit Chat with Expert. Hari ini adalah tamu siapa sih yang kayaknya mudah banget ya? Hari ini nih kita ada narasumber nih, seorang pramugari, udah kurang lebih 7 tahun ya terbang nih di dunia penerbangan sebagai awak kabin. Nah, hari ini kita mau tanya-tanya langsung, namanya Sinta Wijaya. Oke, tepuk tangannya dong. Yeay. Yang di rumah tepuk tangan virtual boleh. Oke, nah gimana kabarnya nih? Baik Kita sekali. panggilnya Kakak Sinta atau Adek atau siapa nih? Waduh. Kayaknya lebih muda dari kita. Iya. Aduh, gimana gitu nggak apa-apa. Gimana kabarnya? Baik sekali. Oke, baik. Masih berkegiatan terbang? Masih sampai saat ini masih terbang. Oke, masih terbang. Nah, Untuk hobinya apa nih? Hobinya Cinta nih. kebetulan karena kerjaan saya jalan-jalan, saya sukanya traveling sama kuliner. Oke, kita banget nih, berarti kita friend nih, cocok kan traveling. Jadi jalan-jalan sekalian ya. Betul. Nah, ngomong dari dulu memang punya cita-cita jadi pramugari atau gimana nih? Soalnya kayak saya nih, sebenarnya sih cita-cita juga pramugari. Cuma begitu masuk tinggi kok nggak capai. Jadi ya udah langsung lah ya. Gugur ya. Gugur. Gitu ya. Bukan di tengah, di awal. Untuk jadi pramugari sebenarnya bukan cita-cita, cuman pada saat tahun 2012 ada teman ngajakin. Sebelumnya saya kerja di bank. Oh, gitu. Karena kerja di bank kayak saya kurang passionnya bukan ke situ mungkin ya, jadi pas teman ngajakin ya udahlah coba-coba aja, awalnya coba-coba aja. Oh gitu. Jadi sebenarnya lulusan apa aja nih? Boleh masuk. boleh masuk, lulusan apa aja boleh masuk. Oh, tapi ada batasan usianya nggak maksimal? Untuk di perusahaan saya, kalau misalnya kita belum ada pengalaman terbang sama sekali, batas usia maksimal 25. Cuman kalau misalnya sebelumnya kita sudah terbang di perusahaan lain, kita batasnya sekitar 35 masih boleh. Wah, tapi udah expired dong ya. Udah ada pengalaman dong. Udah ada pengalaman maksimal 35. umur 35 tahun. Masih kita masih ya. Masih bisa, cuma pengalamannya nggak ada. Kita suka Iya. Nah, untuk secara garis besar nih, pekerjaan sebagai pramugari ini apa aja ya? Pekerjaan sebagai pramugari secara garis besar itu mungkin kalau yang orang lihat itu dari luarnya aja ya, maksudnya kayak mungkin mereka melihatnya kayak jalan-jalan yang cantik-cantik aja, yang bagus-bagus aja. Cuman sebenarnya pekerjaan utama kita dari sisi safety, security, dan service. Jadi bukan kayak cuman cantik-cantik di pesawat Kesannya dan begitu kesannya, ya. cuman sebenarnya yang paling utama jaga safety penumpang aja, jaga safety dan security penumpang. jawab kan? Kalau naik pesawat pasti deg-degan.
Dan aku tuh orang yang takut ketinggian. Berarti memang udah ada. Iya. Nah, kalau seandainya kayak aku nih, memang parno sama ketinggian dan biasanya orang flight tuh kan dia bisa tidur ya. Aku sama sekali nggak bisa tidur. Jadi mau 1 jam, 2 jam, 3 jam pasti melek. Karena Takut ya, emang fobia ketinggian Iya. Tapi kayaknya ada lagi Nah. deh, selain takut. Mikirin kan saya. Nah itu gimana tuh apa kalau seandainya takut ketinggian tapi pingin jadi pramugari, bisa nggak ya? Kalau takut terbang pengen jadi pramugari ya agak susah juga ya Karena sebenarnya. ada tesnya ya. Iya, karena kita untuk daftar aja kita ada tahapan-tahapan untuk tesnya gitu loh. Oh jadi kalau ketakutan nih seandainya ketahuan pasti ya. Terus kita ada tes psikolog juga kan, tes psikologi juga. Nanti kalau misalnya emang dari hasil tes psikologinya kita nggak mungkin menjadi awak kabin, ya mungkin akan gugur di tahap itu. Tapi secara screening fisik nih, itu memang tinggi tuh. Harus ya. Kalau di tahun pada saat saya masuk itu tinggi minimal 158 masih bisa. Cuman sekarang naik ke 160. Dengan berat badan ideal. Jadi tinggi misalnya 160, berat badannya dikurangin 110, jadi berat badannya harus 50. Kalau ini nggak Bisa. Jadi untuk berat badan dan tinggi badan di tes tahap pertama. Jadi kalau misalnya emang udah nggak masuk, udah kita nggak lewat tahap itu. Ada tahap selanjutnya ya. Yang di rumah sana, adik-adik tercinta mau jadi pramugari, BB-nya dong harus ideal Iya, dulu ya. Kalau yang tingginya di juga sana, ya. maaf ya, udah dari Nah, sebenarnya kalau saya baca di sini kan namanya Sinta Wijaya SSN. Berarti kan sarjana seni. Iya. Wow, calon artis dong kalau gitu. Tapi kok jadi pramugari malah nih? Apa ya? Karena ikut teman aja sih sebenarnya Awalnya ya. Karena emang nggak terlalu tertarik di dunia seni juga. Setelah menjalani kuliahnya lulus dan nggak terlalu tertarik, akhirnya ya udah coba di pramugari. Nggak ada keinginan untuk kerja desain gitu? Untuk saat ini belum. Enggak. Dari dulu pun enggak? Dari dulu enggak. Oh dari dulu. Enggak ya. Iya. Nah, berarti jangan khawatir buat teman-teman yang di sana. Sarjana apapun bisa. Iya, benar, sarjana apapun bisa. Kalau di tertarik nih, ya. kebetulan untuk di maskapai saya sebenarnya lulusan SMA pun bisa. Oh langsung? Iya, nggak harus lulusan sarjana. Kan sebenarnya ada sekolah pramugari juga kan ya? Ada Setelah ada SMA juga. kalau iya nggak salah, ada ya kan? beberapa sekolah yang untuk mengajar, tapi diajarnya secara umum. Jadi kayak dia nggak ngajarin type rating, ngambil rating pesawat, enggak, jadi secara umum aja bagaimana pekerjaan pramugari. Tapi dia nggak sekolahin rating gitu loh, kayak saya punya rating pesawat Airbus 320. Untuk ngambil rating lain Boeing kita harus sekolah lagi. Dari 320 pun ke 330 kita harus sekolah rating lagi. Memang beda, pesawat baling-baling, pesawat dan lain-lain itu semua kita ambil ratingnya beda. Beda, tapi sudah lah, kamu nggak usah terlalu terlalu maksa. Padahal pengen banget Iya, loh. iya. Ya Ya, ampun, tapi ini ini udah nggak ada isinya Fobia udah ini. Iya, ya udah kasih yang sakit-sakit dulu sama gitu. Ya, kalau misalnya sekarang kan emang lagi pandemi, ya. Nah, itu berdampak nggak sih sebenarnya secara pekerjaan gitu? Kalau di maskapai sih berdampak sekali ya, bukan cuma untuk awak kabinnya, tapi untuk pekerja darat, untuk semua yang bekerja di maskapai. Karena tahu sendiri kita semua nggak boleh terbang kan selama dari bulan 5 kayak kalau nggak salah, dari bulan 5 atau bulan 4 kita nggak boleh, benar-benar stop dari peraturan pemerintah, nggak boleh terbang sama sekali. Jadi kita di rumah aja kurang lebih 2 bulan. Bener off total tuh ya? Benar-benar off total. Nah setelah itu pun terbang yang biasanya banyak hampir 100 jam, kita kayak bulan-bulan pertama 20 jam, jauh 30 jam, jauh banget. Baru bulan ini di perusahaan saya normal untuk terbang seperti biasanya, baru bulan ini, dari bulan Maret pandemi kemarin, baru bulan Tapi ini normal. SOP-nya itu berubah menjadi new normal. Iya, berubah, sangat berubah. Karena untuk terbang di era sekarang itu kita ada syarat-syarat yang harus kita lengkapi, seperti rapid atau swab. Wajib ya? Wajib, itu wajib, 14 hari berlakunya. Kalau swab lebih lama ya? Enggak, sama, 14 sama hari, juga. 14 hari juga. Terus untuk penempatan penumpang, duduknya juga kita atur, ada physical distancingnya. Kalau di maskapai saya pasti ada, jadi kursi di Airbus 320 di kursi tengah B dan kursi tengah E itu pasti kosong. Kecuali request dari penumpang karena mereka satu keluarga, iya itu masih boleh diatur
sama pramugari nanti minta ke pramugari, Mbak tolong dong pindahin, itu bisa. Cuman kalau dari sisi petugas check-in-nya pasti dikosongin semua kursi B dan kursi B. Berarti dalam satu pesawat yang biasanya padat pun Iya, kurang ya? sekitar 70% aja. Kalau di Airbus A320 penuhnya sekitar 180, sekarang kita cuma bawa 120 penumpang aja. Dengan ada zona 3 zona di belakang untuk zona karantina. Jadi pada saat kita terbang, apabila ada penumpang yang terpapar gejala COVID, kita akan pindahkan ke bagian belakang, langsung kita Oh, tapi pindahkan. tetap boleh terbang ya? Kalau sudah di atas. ya kan nggak tahu Iya, kita nggak tahu kan tiba-tiba. Iya. Tapi paling nggak ada preferensi. Iya, jadi kita Biar kita juga kita bawa takut juga ya. kayak termometer, APD segala macam di pesawat ada disediakan. Jadi begitu kita lihat ada penumpang yang terpapar, langsung kita pakai APD-nya, kita tembak suhu dan pengecekan protokol lainnya. Berarti untuk sekarang sih boleh ya kita aman lah ya kalau Iya, safety. Iya, karena Nggak usah takut lagi ya, karena udah banyak yang traveling juga sih. ya penuh. Iya kan udah penuh ya. Apalagi bulan ini. Iya. Dan Promo ada sekali. promo nggak nih? Banyak banget promo kuliah, promo tiket udah banyak ya. Kebetulan ada support dari pemerintah untuk menghilangkan pajak passenger service charge. Jadi kemungkinan harga tiket bisa lebih rendah Iya, dibanding iya. sebelum-sebelumnya. Siap ya. Mari dah. Yang pada mau traveling boleh nih udah ya. Terus kalau untuk dari segi pendapatan nih di bidang penerbangan ini kan pasti semuanya menurun ya. Semuanya menurun. Semuanya menurun. Semuanya berdampak. Menurunnya seberapa jauh nih? Kalau untuk persentasenya aja. Untuk persentasenya aja. Kalau misalnya di perusahaan saya kebetulan untuk pendapatan itu dibagi dua. Jadi di tanggal 10 kita di tanggal 25 kita dapat gaji pokok, di tanggal 10 itu kita dapat uang terbang. Uang terbang itu mencakup jam terbang, uang nginep, ngeron, uang kalau kita nyerap di bandara, standby di bandara, terus transport dan lain-lain. Nah, selama pandemi ini yang kita dapat hanya gaji pokok aja, karena kita nggak terbang sama sekali. Ya. Jadi yang lain off semua. Yang ya, lain nggak off dapat semua, ya. jadi kita cuma dapat tanggal 25 gaji pokok aja. Lumayan bersih, Lumayan. iya Iya, lumayan sih. Masih mending kalau kamu Iya. work from home bisa ya kerja kantoran work from home Iya. ya. Lah kalau kamu dari work from Harus home ya bisa gimana? ya, harus terbang ya. Iya harus terbang. Jauh Tapi banget sih. banyak perusahaan yang lain yang udah benar-benar nggak dikasih apa-apa loh. Iya benar. Maksudnya udah harus bersyukur juga Iya ya. benar-benar Masih dapat iya, gaji pokok. Iya, saya bersyukur di perusahaan saya tetap memberikan gaji pokok pada saat pandemi ini. Iya. Karena di beberapa maskapai yang lain mereka ada yang potong gaji, ada yang nggak dibayar sama sekali, Iya. ada yang di unpaid leave. Iya. Jadi unpaid leave itu cuti yang Bener-bener kita nggak ambil dibayar. tanpa kita dibayar selama hampir 6 bulan. Sama sekali mereka nggak digaji. Iya. Alhamdulillah ya. Dampak COVID ini Dampaknya sampai seperti besar. ini loh. Ya. Jadi ya memang itulah ya semua kan Iya. ada dengan peranan kita masing-masing ya. Berdoa aja semoga COVID ini segera berlalu Iya, ya. benar. Siapa tahu teman-teman kalau nanti nonton ini terus dia di salah satu maskapai kayaknya pernah lihat Iya. caranya nih Iya. gimana ya jangan lupa mampir dong di YouTube channelnya Maskapai Iya. subscribe dulu dong ya nggak sih. Nah sebenarnya kan gini kalau misalnya teman-teman di luar sana pengen banget jadi pramugari udah tahu ada misalkan Ya, udah tahu ada yang namanya apa persyaratan ya tinggi badan dan lain Ya. sebagainya. Selain itu skill apa lagi sih misalnya yang screening untuk teman-teman di sana yang wajib banget harus punya Ada skill nih, A, mm. skill B, Minimal bisa apa gitu atau nyangka atau apa gitu. Untuk jadi awak kabin yang pertama kali ya, mungkin kita harus ikut rekrutmen kali ya, pertama kalinya. Dan kalau misalnya kadang banyak orang yang ikut sekali gagal, 2 kali gagal, mereka nyerah. Karena teman-teman saya ada pun yang sampai ikut 10 kali rekrutmen, 15 kali rekrutmen, mereka baru bisa. udah bisa masuk setelah ke 15 Setelah kali. 15 kali ya, karena kita nggak pasti dalam sekali atau 2 kali kita langsung masuk. Karena kita nggak tahu kayak masing-masing user atau HRD itu nyari yang seperti Lain, apa. iya. Bukan karena dia cantik, bukan karena dia pintar. Jadi kayak ada sesuatu yang mereka cari gitu loh. Belum tentu kita belum tentu kita cantik atau kita pintar juga kita langsung masuk, belum tentu juga. Terus Sampai untuk 15 kali loh. iya, sampai 15 kali ada teman. Terus berenang wajib bisa.
Ya, wajib bisa karena kita ada melakukan pertolongan di air. Wajib karena kita wajib Karena bisa. nggak mungkin minta tolong sama penumpang. Sama satu lagi Ya kan? bahasa Inggris. Oh, Iya, bahasa Inggris karena di maskapaiku pun ada terbang internasional juga. Berarti itu juga wajib ya? Wajib fasih apa awalnya aja, maksudnya dikit-dikit aja bisa. Atau Kalau harus bisa fasih sih nih? fasih ya. Fasih ya. Fasih. Iya. Pasti tuh. Fasih juga Mau nih. coba kita speak English Waduh, sekarang. gawat. Udah ketahuan ya gitu. Nah, untuk kegiatannya selama COVID ini nih, kan penerbangan waktu itu kan sekarang kan udah normal ya. Ya, Tapi yang kemarin nih sebelum normal masih banyak off, apa yang Sinta lakukan nih untuk menghilangkan rasa bosan stay at home kan? Kemarin sih kebetulan di rumah karena banyak di rumah kan jadi mungkin kayak belajar masak, baca gitu-gitu aja yang lebih bisa nambah skill. Iya sih. Terus kebetulan pada saat di rumah juga kita ada kelas-kelas yang dilakukan secara online. Oh. Jadi tetap ada kelas walaupun kita di rumah. Kayak kelas servis tetap dilakukan ikut dari ya, rumah. tetap. Iya, tetap Oh, ikut. gitu. Untuk supaya kita nggak blank banget pada saat terbang, jadi Iya kita tetap sih. harus mengasah. Jadi tetap harus setiap hari. Iya. Benar. Nah, satu lagi nih, biasanya nih image-nya pramugari selain cantik glamor, ada nggak sih penumpang yang suka iseng gitu ya, kadang Iya, benar. minta kontaknya Iya, atau apa gitu. Untuk penumpang yang iseng sih ada ya, maksudnya tapi tergantung bagaimana kita menanggapinya. Paling kalau misalnya paling banyak sih nomor telepon ya minta. Iya benar. Paling bisa Pede itu mereka ya. mereka pede langsung, Mbak boleh minta nomor teleponnya nggak? Kalau saya pribadi ditanya seperti itu, saya akan bilang, iya Bapak, kalau boleh tahu untuk apa nomor teleponnya? Kalau misalnya ada keperluan apa atau apa-apa, mungkin saya akan jawab, ya udah boleh Bapak tinggalkan aja nomor teleponnya, nanti akan saya kontak. Maksudnya kita juga tidak boleh memberi, tidak boleh mau langsung kayak nggak kasih Pak, biar kayak penumpangnya juga senang sama kita. Bapak kita minta dulu nomor teleponnya, nanti akan saya kontak. Padahal sebenarnya ya kita nggak kontak dia juga. Iya sih, benar. Untuk menghargain aja. Iya, Menghargain betul. aja. Karena kan ada juga ya banyak, mungkin bukan cuma pramugari Iya. ya, banyak di luar sana juga tuh yang bilang-bilang sering banget minta nomor Iya, iya. telepon gitu kan. Langsung nih ini gitu ya. apa namanya udah kegeeran dulu Iya. kadang ya gitu. Padahal kan Buat apaan? Iya. Karena belum tentu bisa jadi tuh direktur maskapai lain Iya. ya. Mau rekrutmen ya. Iya. Iya betul. Sinta kan udah terbang selama kurang lebih 7 tahun nih. Iya, saya dari 2012. Oh, dari 2000. Hampir 9 tahun. Oh, hampir 9 9 tahun. tahun 2012 kamu kemana guys? 2012 aku kemana nih ya? 2012 kemana nih? Nah, udah keliling ke kota mana aja nih? Kalau Indonesia hampir semua udah. Udah hampir semua nih. Di sana sempat stay juga. Sempat stay. Jadi ada jadwal-jadwal yang mengharuskan kita untuk nginep di outbase. Ada juga yang 1 hari kita langsung pulang. Asik banget gak sih bisa emang ada waktu jalan-jalan? Iya, tapi paling enak sih rute-rute timur ya, karena rute-rute timur tuh alamnya masih bagus banget. Kalau misalnya kayak rute-rute yang deket-deket sini tuh kayak mungkin udah Biasa biasa ya. kali ya, udah biasa kita udah sering pergi. Cuma rute-rute timur pantai-pantainya tuh bagus sekali. Turis ya? Ya. Ya. Kalau untuk luar negeri itu sampai ke Jeddah juga bawa penumpang umroh. Iya, ke Jeddah, ke Cina, ke Australia juga kita terbang. Biasanya lama tuh ya kalau ke luar negeri pasti Lama pasti. lebih lama ya. Paling sekitar 4 atau 5 hari kalau ke sana. Iya. Iya. Nah, terus sama keluarga gimana nih? Ada komplainan nggak misalnya kan kadang dia Iya. udah berkeluarga belum? Udah berkeluarga. Ya, soal. Ya, udah nggak bisa nih ya. Bisa deh. Ya udah nggak apa-apa ya. Tapi biasanya gimana di manage antar keluarga gitu? Kadang kan ditinggal langsung. Ya, kalau untuk keluarga mungkin udah tahu ya, karena saya dari sebelum menikah juga suami saya udah tahu pekerjaan saya ini. Jadi memang kita udah, kita udah ngomong kayak emang aku kerjaannya gini dan kebetulan suami juga menerima. Udah biasa ditinggal kayaknya dari ngerti sebelum ya. nikah, udah ngerti. Dengar-dengar ini ya suaminya katanya teman lama nih sebenarnya. Teman lama. Iya, yang teman akhirnya lama. malah jadiannya sekarang. Iya, Iya. tapi udah kenal lama pada saat kuliah, akhirnya ketemu lagi menikah. Dulu teman main. Teman main. Asik
Ya, asik ya. berarti emang dari dulu tuh udah diinden. Siapa tahu jodoh kita memang teman lama ya. Iya, ternyata ketemu lagi. Pernah terbang berapa lama nih? Selama 9 tahun jadi pramugari? Lama pernah terbang ke Cina 7 hari. Oh, 7 hari tuh. 7 hari. Oh, 7 hari. Stay di Cina terus Stay di tuh Cina selama 7 hari. 7 7 hari. Jadi kita keliling-keliling ke Beijing, ke Ya. Tapi Shanghai. kalau misalnya stay di situ kan kita ngerasain kulinernya. Iya. Nah, kuliner. Benar. Kira-kira kuliner apa aja sih yang paling menarik nih, yang paling berkesan sama Mbak Cinta? Yang paling aku suka kuliner di Indonesia. Nggak ada yang ngalahin sama sekali. Tuh. Karena dari sisi rasa ya, kalau di Indonesia tuh kayak rempahnya tuh berasa banget. Di Indonesia aku paling suka kuliner di daerah Makassar. Oh, Makassar. Lo aslinya dari mana sih? Aslinya bukan dari Makassar sih, Oh, cuman paling suka di paling Indonesia suka ya? Makassar ya. Makassar kulinernya enak sekali. Kan? Iya. Jadi kalau yang boleh lah ya mencintai western food, Chinese food gitu ya. Tapi tetap ya Indonesia nomor satu. Indonesia, Nomor satu, nggak ada lawan. jangan lupa Iya. ada sambal itu nomor satu. Sinta ini selain jadi pramugari, katanya juga punya ini ya, apa bukan vlog sih, cuman suka makanan kan, suka Suka kuliner makanan, ya. aku suka makanan. Boleh dikasih tahu Instagramnya apa? Kulinernya? @hanurisinta. Hanuri Sinta ya. iya. Bisa di follow ya teman-teman. Bisa di-follow yang ya. suka kuliner karena Sinta ini kan keliling ke hampir seluruh Indonesia ya. bahkan Jadi, luar. jadi dia suka foto-foto makanan dan dia upload ke Iya, Instagramnya. Kalau Instagram Sinta sendiri namanya @sintawijaya. bisa di follow ya teman-teman. Kepo, Ya. langsung follow sekarang dong. Jangan lupa juga follow Instagramnya @id. Karena kalau misalnya Amel nih ya, kamu juga kan sebenarnya punya cita-cita kayak gitu tapi udah pupus ya. Tapi udah pupus lah Udah nggak apa-apa pupus ya. ya. Nah kan buat teman-teman di sana yang umurnya masih bisa, umurnya oke, ada nggak sih rekomendasi dari Sinta, institusi atau lembaga atau sekolah deh, teman-teman boleh kepoin satu lembaga atau beberapa tempat pelatihan untuk meningkatkan skill mereka sebelum mereka mau daftar gitu. Untuk lembaga atau sekolah pramugari banyak ya, cuman kayak saya kurang terlalu tahu juga karena saya basicnya bukan dari sekolah pramugari. Iya, karena saya langsung ke maskapai. Karena kita sekolah pramugarinya pun kayak nggak menjamin kita akan masuk ke suatu maskapai. Tapi boleh sih kalau misalnya kita lulus SMA, kita nggak tahu mau kemana, belum mau kuliah, coba nggak apa-apa. Untuk tahu secara garis besarnya atau umumnya. Cuman kalau saran saya coba langsung ke maskapai. Oh, langsung aja Langsung ke ke maskapainya maskapai. ya. Banyak Karena maskapai. lulusan SMA pun bisa, Bisa, ya. lulusan SMA pun bisa. Dulu waktu aku kuliah di Jogja tuh Jess. Ada salah satu di Ada Jogja, kan? ada terkenal itu. Oh iya benar. Di Jalan Solo itu. Iya Nah, benar. Terkenal itu, terkenal terkenal kan? banget. Itu tapi aku udah kuliah tuh waktu itu. Iya, iya. Kebetulan udah kuliah dan aku lihat ada di sekolah pramugari. Pengen Berarti coba, pengen coba nih. Pengen. Tapi ya udah kuliah ini, Oh, udah kuliah sarjana ini. sebenarnya nggak masalah ya. Nggak masalah, sebenarnya nggak masalah. Cuman untuk sekolah pramugarinya pun biayanya nggak murah. Oh gitu. Nggak murah, setahu saya sekitar 25 sampai 35 juta kalau nggak salah ya. Sekitar segitu. Oh, gitu. Iya, lumayan juga sama ya. Iya, Tapi kalau menurut Cinta nih, dari lulusan pramugari sama dari lulusan bukan pramugari ya, mungkin SMA atau sarjana, Ya. itu jalurnya lebih gampang diterima di maskapainya tuh lewat pramugari nih lebih diutamakan atau skill, tergantung skill. Kalau di sekolah pramugari itu jadi kayak misalnya mereka tuh punya channel, jadi kayak maskapai mana aja yang mengadakan rekrut pasti diinfo ke sekolah-sekolah pramugari, diinfo baru dari mungkin pengajar mereka. Lebih banyak info ya. Iya, mereka pengajar mereka yang akan coba nih maskapai A buka rekrutmen, maskapai B buka rekrutmen, silahkan. Gitu, mereka lebih menang ke channelnya aja sih sebenarnya ya. Dan Gitu. pengajarnya pun memang pramugari juga ya. Iya, kebanyakan dari mungkin pramugari atau pramugara yang mereka sudah punya license untuk mengajar. Jadi mereka ngajar di sekolah pramugari. Jadi memang sebenarnya lebih enak ya, karena yang ngajar langsung Iya, expert ya. secara umumnya sih mungkin kalau misalnya itu enak sekolah pramugari gitu ya. Cuman nggak menjamin juga. Tapi kalau telat seandainya udah
berlanjut sekolah yang lain boleh. Iya, boleh, boleh. Asal Pegawai batas bank ya. boleh pegawai bank dulu ya berapa Iya. lama Sinta jadi pegawai bank? 1,5 tahun. Sebenarnya kamu juga pegawai bank. Iya dulu ya. Dulu Berapa pegawai bank. berapa tahun Ibu? Dulu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Tapi kalau saya juga pegawai bank, banknya suami. Nah, memang sih istilahnya kalau sekarang kan profesi pramugari diangkat sama teman-teman di luar sana, pemuda lagi itu yang sangat enjoy, Iya, menyenangkan, iya. karena kamu melihatnya dari sisi luar aja ya, Iya. padahal tanggung jawabnya itu Besar besar. ya. Pernah nggak sih? Pernah nggak sih kalau lagi terbang itu ya ada turbulen, terus pikirannya udah mulai Iya. gitu, atau ya mungkin kalau kita awam ya, tapi kalau pramugari itu diolinnya nggak sih? Kalau awal-awal terbang takut ya. goyang dikit takut, cuman karena saya udah lumayan lama, jadi terbiasa udah ya? terbiasa ya. Jadi kayak bagaimana menangani penumpang pun untuk anak baru terbang sama yang sudah lumayan lama tuh berbeda. Untuk masalah misalnya peneguran handphone ya, misalnya saya contohkan, kalau anak baru, Bapak handphonenya dimatikan sekarang ya, mereka dengan lumayan kasar gitu. Cuman kalau misal kita udah lama kayak kita buat apa kasar sama penumpang gitu kan, maksudnya kayak kita tegur baik-baik juga ya, mungkin penumpangnya mau dengar kita juga gitu. Jadi nggak harus dengan cara kasar untuk menegur penumpang, bisa dengan cara baik-baik gitu loh. Dari sisi handling penumpang, dari sisi kerja itu jam terbang berpengaruh. Ya, pengaruh Kayaknya banget. emang sih kalau yang baru masuk setahun 2 tahun, iya kayaknya Iya, jiwanya Iya. kayak saya pramugari nih, saya Iya, keren iya, gitu, iya. kayak masih di tahap-tahap seperti itu gitu. Cuman udah cukup udah lama kayak Iya. ya udahlah. emang padahal sudah lebih senior ya, Iya. memang benar ya, pagi makin tinggi makin merunduk, Betul, gitu betul, kan. betul. Kalau kita enggak, kalau kita tuh sombongnya cuma ya Di luar aja ya. yang memang kita sombong sih. Nah, Sinta, pramugari ini kan sebenarnya kan profesi yang bergengsi loh kalau menurut aku ya. Karena banyak orang yang pingin jadi pramugari gitu. Terus waktu kecil juga sering ditanya nih sama guru ya, cita-citanya jadi apa nih? Dokter, kalau enggak pramugari, kalau enggak guru. Dulu waktu kecil pernah nggak ada mimpi, iya pingin nih jadi seorang pramugari terbesit gitu? Sama sekali nggak ada. Nggak ada nih. Nggak ada sama sekali. Kayaknya waktu zaman kita kecil, aku sih ya nggak kepikiran ditanya pramugari, nggak tahu pramugari ada kepikiran nggak waktu masih Iya, kecil ya? jadi pramugari gitu ya. Enggak, kalau aku ditanyain jadi apa presiden? Apa presiden? Wow, dokter kalau aku dokter kan pasti ya. dokter. Ya, ikut-ikutan aja gitu kalau main. Keren ya soalnya. Presiden. Itu tuh, jadi teman di luar sana, teman-teman yang pengen banget istilahnya masuk ke dalam industri penerbangan, yang juga berarti bisa aja. Bisa aja. Tetap ya. Berjuang. Berjuang ya. Tuh, ada yang 15 kali aja nggak? Oh, Nggak iya. terasa. Iya, Gitu. betul. Atau kalau teman-teman ada yang mau tanya-tanya nih, bisa komen di channel kita atau bisa tanya langsung di Instagram Sinta Wijaya ya. Kepoin, boleh. Ada nggak sih kisi-kisi soal? Iya. Sebenarnya ada nggak sih kalau kayak gitu atau hanya sih kalau Enggak, ada sekitar pada zaman saya ada sekitar 7 atau 8 tahapan. Jadi ada performance, ada tinggi berat, pertama tinggi berat, performance, terus interview, terus askam tuh askam, terus psikotes, medical juga, kita medical check up juga, terus terakhir pantohir, interview sama BOD. Jadi kita pakai, pada saat kita lulus ke tahap pantohir, kita pakai seragam maskapai, nanti kita interview sama BOD. Oh, dari seragam itu Dengan ya? seragam itu, jadi BOD ngeliat kayak kita kira-kira Pantas nggak? pantas nggak, bisa nggak masuk ke maskapai ini gitu. 8 tahapan gitu ya? Iya, sekitar 8 kalau nggak salah ya. Wow, jadi itu 8 tahapan lain hari? Apa satu hari nih langsung? Enggak, Pada- lain hari. Oh, lain hari. Lain hari. Jadi kalau mungkin lolos dihubungi lagi ya? Iya, biasanya gitu iya, ya? kayak gitu.